Setelah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, pelecehan seksual dilakukan dengan cara mengirimkan pesan teks melalui WhatsApp berupa rayuan atau sexting. Pelaku berinisial DA merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik. Salah satu pengakuan dari korban berinisial AS melalui akun Twitternya membagikan tangkapan layar berisi percakapannya dengan dosen tersebut. Menurut penuturan AS, dirinya telah mencoba melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang di prodinya. Namun hal tersebut hanya dianggap candaan semata. AS ternyata hanya salah satu dari sekian banyak korban. Study and Pitch Universitas Negeri Jakarta atau SPES UNJ mengatakan telah banyak menerima aduan dari beragam fakultas dengan nama dosen yang berbeda melalui email hotline aman@outlook.com hingga saat ini. Data yang didapat oleh SPES UNJ nih ya, sejauh dari berita kemarin turun mengenai kasus kekerasan seksual di UNJ itu kurang lebih 10 korban yang melapor ke kita itu untuk kasus DA sendiri. Tapi kita juga punya banyak nama yang belum bisa dipublikasi karena beberapa hal gitu ya. Dan kita juga belum punya bukti yang kuat yang seperti dosen DA ini. Di setiap fakultas tuh kita dapat laporan kayak satu fakultas itu 1-2 pelaku ya, 1-2 dosen gitu yang dilaporkan ke kita bahwa mereka telah melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun sama seperti kasus DA kemarin di via sosial media gitu, KBGO, maupun secara fisik gitu. Baru ini aja nih, baru kasus DA aja, mungkin karena ini viral gitu ya, kayak viral base penanganannya tuh, jadi baru ditangani gitu. Tetapi yang sebelum-sebelumnya itu setiap kali ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan kampus, kita nggak nerima tanggapan yang baik, kayak kadang kita disuruh sabar atau kadang itu dianggap kayak bercandaan, kayak itu tuh dinormalisasi gitu loh setiap kita ngadu ke pihak kampus. Solusinya adalah berikan hak-hak korban gitu, baik hak perlindungan maupun hak hak jaminan konseling kayak gitu. Itu harus kampus upayakan untuk korban-korban yang berani untuk speak up gitu. Lalu kemudian kalau untuk pelakunya ya, kalau solusi dari kami mau pihak nggak memikirkan nama baik kampus gitu, karena menurut kami nama baik kampus itu diperoleh ketika kampus bisa memberikan ruang aman, ketika kampus tidak melindungi pelaku, ketika kampus memberikan hak-hak korban. Lalu kemudian kami mau kampus itu menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus termasuk dosen. Kalau bisa mungkin dipecat aja gitu dari lingkungan kampus, karena menurut kami semua di sini ya, orang-orang yang berada di lingkungan kampus itu harus merasa aman. Menyikapi hal ini, pelaku berinisial DA dinonaktifkan secara akademik oleh pihak Universitas Negeri Jakarta. Langkah ini diambil hingga proses investigasi yang dilakukan pihak UNJ tuntas. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta mengeluarkan pernyataan pers melalui Instagram @unj_official. Pihak kampus membentuk Satuan Tugas Sementara Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Anggota diisi oleh dosen, tenaga pendidik, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Sehingga nanti kami segera membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi inilah yang akan melihat, mengidentifikasi dan menilai kesesuaian dengan persyaratan. Nanti tim ini yang merekomendasikan ke rektor untuk ditetapkan sebagai satgas sementara. Jika itu dianggap kurang, kami akan berikan tambahan tenaga yang sesuai diperlukan, apakah itu aspek agamaan, atau kerohanian, atau psikologis, atau kesehatan, atau aspek-aspek lain. Jadi prinsipnya jangan sampai kalau korban itu masih berstatus mahasiswa, kemudian menjadi depresi, kemudian dia putus kuliah, itu yang kita hindari. Bagaimanapun kami punya tanggung jawab, mereka adalah aset bangsa, harus menyelesaikan studi dan bisa meraih masa depannya sesuai dengan cita-cita mereka. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan internal pihak kampus UNJ. Upaya itu dilakukan guna mendalami investigasi dan bukti-bukti yang kredibel dari para korban. Kampus menegaskan bahwa korban akan diberi pendampingan dalam hal psikologis dan kerohanian. Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Pasal 40 Ayat 4B, kampus memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen atau tenaga kependidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan begitu, penting bagi kampus untuk menindak tegas penuntasan kasus ini.
Penuhi hak-hak korban, tindak tegas, berikan efek jera terhadap setiap pelaku pelecehan seksual di lingkungan kampus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Dinda Fatia dengan segenap kru yang bertugas. Sigma TV melaporkan.